Urutan teratas dalam prioritas kendaraan yang harus didahulukan. Jika mengacu pada aturan tersebut, masinis dan penjaga lintasan kereta bisa otomatis terbebas dari hukum. Kasus kecelakaan yang terjadi Senin siang di Bintaro, Jakarta Selatan terus bergulir. Proses pemeriksaan masih dilakukan polisi. 7 saksi masih diperiksa termasuk penjaga pintu lintasan. Namun jika mengacu pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, masinis dan penjaga perlintasan secara otomatis terbebas dari tuntutan hukum. Karena jika sampai terjadi kecelakaan di perlintasan yang melibatkan pengguna jalan, bisa dipastikan pula kecelakaan diawali oleh pelanggaran yang dilakukan si pengguna jalan. Sebetulnya kalau dilihat, saya bertanya, mana yang didahulukan ketika ada suatu rambu tanda ditutup? Tentu yang diberi punya jalan itu yang didahulukan. Tapi ketika diterobos, siapa yang salah? Ketika orang menerobos dia tidak merasa bersalah karena dia kesadaran, tanggung jawab dan pengetahuannya rendah. Ini juga kita tidak bisa menyalahkan. Maka peningkatan kualitas kompetensi pengemudi dan orang yang menggunakan jalan juga harus dilakukan. Dalam pasal 64 dan 65 pada PP nomor 43 tahun 1993 ditegaskan, setiap pengemudi atau pemakai jalan wajib mendahulukan kereta api. Dari 8 jenis kendaraan, kereta api menempati urutan teratas dalam prioritas kendaraan yang harus didahulukan. Setelah kereta, ada mobil pemadam kebakaran yang bertugas, ambulan, kendaraan penolong kecelakaan, kendaraan kepala negara, iring-iringan jenazah, konvoi kendaraan orang cacat, dan pengangkut barang khusus. Tak hanya itu, larangan menerobos perlintasan kereta api diatur dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Pelanggarnya pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000. Demikian juga dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pada pasal 296 sudah ditegaskan mengenai aturan hukumnya, yaitu apabila kepada barang siapa yang melalui perlintasan sebidang, wajib hukumnya berhenti dan mendahulukan jalan kereta api, dan wajib berhenti apabila sudah ada tanda-tanda pintu akan ditutup, apakah berbentuk suara ataupun berbentuk pintu. Kereta api memang didahulukan karena alat transportasi ini tidak bisa berhenti begitu saja. Dengan kecepatan tinggi dan beban berat, kereta api butuh waktu dan jarak tempuh panjang untuk mengerem. Kami tadi membahas mengenai pasal itu bahwa memang perjalanan kereta harus diutamakan. Kenapa kok harus diutamakan? Yang mana ada orang bisa ngerem kereta di tengah secara dadakan. Untuk mengerem kereta secara baik itu butuh waktu karena paling tidak 300 meter sebelum berhenti itu harus sudah ngerem. Tetapi kalau sepeda motor atau mobil kan mungkin 2 meter aja sudah bisa ngerem. Jadi saya kira memang kereta api harus didahulukan, apalagi kereta api memang berjalan di jalurnya sendiri. Belajar dari kecelakaan kereta api Serpong Tanah Abang yang terjadi beberapa waktu lalu, kedisiplinan pengguna jalan harus ditingkatkan. Seringkali pengguna jalan menerobos palang pintu perlintasan kereta api karena tidak sabar. Kebiasaan kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di sekitar perlintasan kereta api juga dapat tingkatkan resiko kecelakaan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.